Cindy tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cindy, ayo masuk Cindy. Sin. Ada Om B. Ya ampun, udah lama banget ya, Pi. Ya, ayo. Loh? Hai Om. Nggak dipakai sendalnya? Enggak apa-apa. Hai, Re. Apa kabar, Sin? Baik. Ayo, duduk. Re, jadi niat gue kesini itu mau bantuin lo buat persiapan besok. Ngapain ke dekor rumah, gue bisa suruh. Ya. Ih siapa mah, lagian kan kita nggak putus juga. Lagian ini juga cuma sementara kok. Udah abah mikirnya nggak usah macam-macam ah. Ya, kita mainin. Mau di kedap dulu deh, ya bah. Ya, Mod. Untung bager. Munte mah saya ditonjok kemarin sama si Kemon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dato. Bioroki, hari ini sebetulnya kan hari latihanmu. Ganti pakaianmu ke sana. Ya, Dato. Tante Farah itu kan orangnya alim banget, pendiam, kalem. Tapi kalau masuk ke rumah Tante Farah, harus gercep dong, Pi. Gerak cepet. Harus kasih, apa ya, kasih sinyal-sinyal kalau Papi juga suka sama Tante Farah. Jadi jangan tunggu Tante Farah yang nembak Papi. Reva benar juga. Sebagai laki-laki harus punya inisiatif jika ingin memulai pembicaraan. Hukumnya kan nggak mungkin seorang perempuan memulai pembicaraan sama laki-laki. Pasti laki-laki dulu dong. Ya nggak? Ya nggak beis kan? Oke. Saatnya aku harus telepon Devara. Oke. Tapi kayak anak kecil ya, telepon-teleponan lah. Kayak apa gitu. Tapi kalau perempuan secantik Devara, kita nggak mengejar, yang ada keburu diambil orang. Pilih mana, Be? Kamu ditinggal dan diambil orang, atau kamu mengejar? Pilihan cuma dua. Malu mengejar sesuatu dan tidak dapat, atau mengejar sesuatu dan dapat. Reva benar. Laki-laki harus menjadi seorang yang gentleman, inisiatif. Devara, saya akan telepon kamu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mas B. Halo, Assalamualaikum Mas B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Devara, kira-kira kalau saya telepon ganggu nggak ya? Oh, enggak ganggu kok Mas B. Ada apa ya Mas? Ya, begini. Saya ingat dengan omongan sahabat saya, dia seorang doktor S3 namanya Anwar Fuadi. Dia bilang begini,
Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan seni, hidup menjadi lebih indah. Dengan iman, hidup lebih terarah. Karena itu saya sangat berminat untuk memperdalam agama. Saya memiliki rencana seandainya boleh, saya ingin memperdalam agama dengan Devara. Gitu. Artinya saya melakukan secara intensif mengaji sama Devara. Gimana? Kalau seandainya Devara nggak keberatan? Oh gitu ya mas. Iya begitu. Maksud saya mungkin kita langsung bisa membicarakan lebih detail lagi tentang kapan jadwal kita bisa ketemu untuk ya belajar begitu. Maaf banget nih Mas B, maaf banget. Bukannya saya menolak, tapi akhir-akhir ini saya lagi sibuk banget. Oh, artinya nggak bisa ya Devara ya? Iya, maaf banget ya Mas B. Bukannya saya menolak loh, tapi ini kebetulan saya lagi sibuk. Nggak apa-apa. Ya, saya juga orang bisnis, saya juga punya waktu yang padat dan segala macam. Saya ngerti betul kesibukan Devara. Aduh, saya jadi nggak enak nih nelfon, takutnya mengganggu kesibukan Devara. Kalau begitu saya akhiri dulu pembicaraan ini ya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan di antara setelah kesibukan Devara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh kan, baru nyoba. Udah kayak gini. Kayaknya dari respon Devara, dia kurang berniat kali ya dengan niat baik Iskandar. Atau jangan-jangan ini seperti jinak-jinak merpati. Atau jangan-jangan memang merpatinya mau terbang lagi. Rocky, kamu benar-benar murid spesial saya. Yang selalu rajin dalam latihan. Yang tidak pernah absen dalam latihan. Masih datang. Tapi hari ini, saya akan mencoba kamu atau mentes kamu. Tapi Dato, kepandaian saya belum. Kuda-kuda, siap! Kuda-kuda! Bersilat itu kamu selalu waspada. Langkahnya harus tepat, konsentrasi kamu harus satu. Itu baru dikatakan bersilat. Sile harimau butuh konsentrasi. Kamu harus titik fokus. Konsentrasi kamu harus penuh. Kok pintu nggak dikunci? Rumah kok sepi amat ya? Pada kemana? Loh. Kok si Amal tidur di kamar sih? Tapi kalau dibangunin kasihan juga. Kayaknya dia capek banget deh. Biarin dulu aja deh. Astagfirullahaladzim. Si Neng oroknya. Nanaonan sih tadi sekamar sama si Kemot. Abah, ini Neng baru pulang, terus Neng lihat ada di kamar lagi tidur. Neng nggak tahu, tiba-tiba ada di kamar.
Gak bisa kayak gitu atuh, Neng. Neng gak boleh atuh duaan begini di kamar sama si Kemot. Mot! Bangun sih, teh. Ini apa-apaan ini? Ha? Ngapain kalian berdua di kamar gini? Ha? Ngapain kamu di kamar Neng lagi? Ya Allah, Abah. Kan Neng tadi udah ngomong, Bah Neng baru pulang. Terus udah tidur di sini. Demi Allah, nggak ngapa-ngapain. Iya, Bah. Ini Kemot juga ngapa-ngapain. Tadi tuh Kemot rencana mau ini nyari-nyari buku. Terus pas Neng nggak ada ya udah Kemot ke kamarnya nyari buku. Terus dapat buku bagus langsung. Alasan wae lah si Kemot mah. Mot ngapain juga nyari-nyari buku sampai ke kamar-kamar si Neng? Hah? Ini teh kamar perempuan. Adik kamu tidak pantas tau masuk kamar Neng. Ya Allah, Abah. Kan Neng tadi udah ngomong. Neng sama nggak bikin apa-apa, nggak berbuat apa-apa. Neng, alasan apapun tidak bisa diterima. Ini mah udah melewati batas namanya, Neng. Gak sepantasnya kalian ada di kamar berdua, ngerti? Wah, ini mah tuh bener ini mah. Ini gak bener ini mah. Ini harus ada tindakan ini. Kalian benar-benar harus dipisahkan ini. Ya udah kalau emang mau nyabah begitu dan emang itu yang terbaik mah nggak apa-apa deh, Bah. Biar Mondi aja yang pindah lah. Mondi nggak pantas juga begini. Ya, Ray. Ya kalau menurut Abah itu yang terbaik, silahkan. Ya memang yang terbaik adalah jaga jarak aman. Kalau begini caranya ini tuh udah melanggar jarak ini Teneng. Udah bahaya tuh. Ngerti Mod? Ya? Punten ini teh. Ya udah deh kalau gitu biar Mondi siap-siap dulu deh beres-beresin baju. Abah mah kecewa sama Neng mah. Kan Nengnya harus udah tahu atuh nih, mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang Abah bolehin, mana yang tidak boleh. Ya tapi ini nggak seperti yang Abah kira, Bah. Kan yang tadi jelasin dari tadi apa. Ya alasan mah bisa dicari atuh nih. Tapi yang Abah lihat mah tidak mungkin salah ya kan. Kalian ada berdua di dalam kamar coba. Ya, nanti gimana itu bisa jadi fitnah nih. Ya. Udahlah, sok. Kunci motor kamu sana teh belum dikunci. Masa sih, Pi? Tante Farah pas papi telepon kayak rada cuekin papi gitu. Kayaknya nggak mungkin deh, Pi. Reva tuh tahu banget Tante Farah kayak gimana. Mungkin bisa jadi Tante Farah itu lagi rada sibuk kali, Pi. Lagi ribet itu, makanya jadi nggak konsen juga kan teleponan sama papi. Iya, tapi jujur, papi juga kaget banget ketika mendengar jawaban seperti itu dari Tante Farah. Papi agak shock ketika dia menolak tawaran papi. Mungkin Devara nggak suka ya sama papi. Ih, papi, nggak boleh ngomong kayak gitu dulu. Nih, Reva yakin deh, ini pasti lagi ada miskom. Karena Reva tuh tahu banget Tante Farah kayak gimana dan ya menurut Reva ini pasti ada sesuatu aja. Nah, mendingan papi sekarang santai aja, oke? Jangan kepikiran macem-macem, ya? Biar nanti Reva coba hubungin Tante Farah. Reva coba tanya sama Tante Farah. Pastiin lagi ya. Iya. Reva. Pas ada Cindy tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cindy ayo masuk sini. Sin. Ada Om Bey. Ya ampun, udah lama banget ya, Pi. Ya, ayo. Lo? Hai Om. Nggak dipakai sendalnya? Enggak apa-apa. Hai, Re. Apa kabar, Sin? Baik. Ayo, duduk. Re, jadi niat gue kesini itu mau bantuin lo buat persiapan besok. Ngapain ke dekor rumah, gue bisa suruh